Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Dr. Sapi Joko Susilo. Sahabat, siang kali ini saya jalan-jalan nih ceritanya ke kandang sapi komplek peternakan sapi perah yang ada di Bogor, di Kabupaten Bogor. Sahabat, kebetulan ini ada di daerah Kunak, yaitu didesain untuk peternakan sapi. Kemudian kami datang di salah satu tempat di Kafling 43 Kunak 1. Kebetulan farm ini dulu kami merintis bareng, saya bantu untuk memberikan pendampingan seperti itu. Alhamdulillah posisi sekarang sudah ada sekitar 40 ekor. Sahabat semuanya, di sini peternakan sapi perah cukup berkembang pesat. Mengingat kita lihat ke bawah, sumber rumputnya juga masih luar biasa banyak. Kemudian pasar susunya juga cukup menjanjikan. Peternak sapi di sini menjual susunya ke koperasi yang terdekat. Kemudian di cabangnya yaitu Koperasi Bogor, sahabat, cukup menjadi usaha yang menarik karena sapi perah ini, sahabat, kalau kita lihat dengan pakan yang seperti ini, dengan manajemen yang cukup bagus, dia cukup menjanjikan. Produksi susu sebagai penghasilan utama harian. Kemudian ada setahun sekali si sapi-sapi ini akan menghasilkan pedet, sahabat. Kemudian reproduksi itu, sahabat, reproduksi akan berbanding lurus dengan hasil produksi. Sapi-sapi ketika ini produksinya bagus, tetapi reproduksinya tidak bagus, maka produksinya lama-lama akan turun, performanya lama-lama akan turun dan lama-lama akan turun. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh apa saja? Yang pertama, pakan. Pakan ini sangat berpengaruh, sahabat. Sebagaimana video-video saya sebelumnya, pakan ini kita hitung berdasarkan asupan bahan keringnya bisa 4-6% atau bisa kita hitung 2% konsentrat dan 10% hijauan, seperti itu, sahabat. Ini adalah pertama pakan. Yang kedua, asupan air minumnya. Asupan air minumnya juga menjadi penting, tergantung dari luasan dari tempat minumnya, tergantung ketersediaannya, dan tergantung kualitas minumnya. Yang pertama pakan, kemudian yang minum. Yang ketiga perawatan. Perawatannya seperti apa? Apakah pemerahan sehari sekali, sehari 2 kali? Beberapa penelitian menyebutkan sapi yang diperah sehari 2 kali, ketika diperah menjadi 3 kali, produksinya akan meningkat 10%, sahabat. Seperti itu. Kemudian perawatannya seperti apa? Sapi yang pemerahnya 3 kali cenderung reproduksinya juga akan lebih banyak teramati, lebih banyak care-nya. Kemudian kebersihan juga berpengaruh sekali. Nah, sahabat, apakah cuaca sangat berpengaruh? Tidak terlalu berpengaruh, sahabat. Yang paling utama di sapi tersebut salah satunya adalah asupan bahan kering, asupan bahan kering pakan yang memang akan dikonversikan menjadi susu, kan seperti itu. Nah, ini kita lihat polanya, pakannya masih seperti ini. Dulu masih menggunakan pakan-pakan selain hijauan, ada pakan-pakan konsentrat, kemudian masih mengandalkan juga ampas tahu. Tetapi sekarang ini sapi sudah diberikan pakan full, yaitu konsentrat dipisahkan dengan hijauan, sahabat. Kita lihat performanya sudah bagus-bagus. Kemudian sebagian juga sudah bunting. Kalau kita lihat kotorannya di bawah cukup bagus, tidak ada diare. Tidak ada diare, sahabat. Kemudian, nah, kita lihat ke sini, performanya cukup bagus. Nah, ini desain-desain kandang mungkin yang bisa kita contoh seperti ini, satu persatu kita tambah satu persatu dengan adanya tempat minum, kemudian tempat pakannya luasannya seperti ini. Nah, ini sinar matahari pagi bisa terlihat, bisa menyinari ke dalam masuk sehingga ekspresi birahinya dapat terlihat, sahabat. Mungkin itu dulu, sahabat. Salah satu yang berpengaruh juga adalah faktor kesehatan, sahabat. Di mana faktor kesehatan sapi banyak terkait hal terkait dengan gangguan metabolisme setelah melahirkan. Kita kenal dengan namanya ketosis, yaitu mobilisasi keton yang berlebihan karena konsumsi glukosanya yang kurang. Yang kedua, hipokalsemia yang menyebabkan sapi-sapi ambruk karena kekurangan kalsium. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa mendeteksi adanya
displasia abumasum, jadi abumasum itu bisa bergeser ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan kan, seperti itu. Nah, salah satunya yang paling banyak ditemukan di sapi perah, salah satunya adalah mastitis. Nah, mastitis itu sendiri merupakan keradangan ambing disebabkan karena infeksi, entah itu ada beberapa bakterial, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Agalactia. Ini menyebabkan kualitas susu menjadi menurun, kemudian terjadi peradangan ambing, dan salah satunya juga Mycoplasma bovis, sahabat. Nah, kalau kita melihat ke suatu peternakan untuk mengetahui apakah di peternakan tersebut angka mastitisnya cukup tinggi, kita akan bisa melihat di sini, sahabat ya. Nah, di sini ketika di putingnya kita lihat ada 3 puting aktif, berarti sahabat di sini ini adalah bekas-bekas dari mastitis. Satunya puting mati kan, seperti sahabat. Nah, kemudian yang lain-lainnya kita bisa lihat luka dan segala macam. Ini luka. Nah, ini luka biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sahabat. Nah, sehingga kita harus care, kita harus tahu permasalahannya, kita harus jaga kebersihannya, sahabat, dan kita harus paham apa masalahnya. Termasuk dalam hal lantai, kita boleh melihat lantai, tidak boleh kita membuat lantai terlalu miring banget, karena kemiringan kandang yang terlalu miring ini bisa berakibat seperti ini, kaki belakang akan menumpuk seperti itu, dan ketika memang untuk kebuntingan dia akan cukup berbahaya kalau sering jatuh pada saat awal-awal birahi dan segala macam. Ini akan menyebabkan risiko kegugurannya cukup tinggi.